Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis yaitu tentang hak cipta dan paten. Hak cipta secara umum adalah suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pencipta adalah 1. Seseorang atau beberapa orang bersama-sama lahirkan suatu ciptaan. Yang kedua, orang yang merancang suatu ciptaan. Dan yang ketiga, membuat karya cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Orang yang menerima hak dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendaftarkan hak cipta. Surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Pelaku adalah aktor, penyanyi, dan lain-lain mempermainkan karyanya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa tersebut. Kantor hak cipta adalah suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan sebagai atau seluruhnya, wariskan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 1. Buku, program komputer, semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Dan yang ketiga, alat peragaan yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks. Yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah 1. Ciptaan di luar ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 2. Ciptaan yang tidak orisinil. Yang ketiga, ciptaan yang sudah milik umum. Perlindungan hak cipta atau budaya nasional. 1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah. 2. Hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, dan sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta terhadap luar negeri. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres nomor 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997. Dengan konsekuensi Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne Convention. Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan hapus jika 1. Penghapusan atas permohonan orang, badan hukum, atau pemegang hak cipta. 2. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lama perlindungan suatu ciptaan. 1. Pencipta buku atau ciptaan buku, alat peraga, tari, peta berlaku selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 2. Ciptaan program komputer, rekaman suara, karya siaran berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Ciptaan atau fotografi berlaku 25 tahun sejak diumumkan. Dan yang keempat, sejak cipta dipegang oleh negara berlaku tanpa batas. Yang dimaksud hak khusus adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan seluruh peraturan perundangan hak cipta. Pelaksanaan lisensi wajib ditentukan oleh 3 tahap. Yang pertama, mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan atau perbanyakan ciptaannya. Jika yang pertama tidak dipenuhi, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan atau memperbanyak kepada orang lain. Jika yang kedua juga tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan atau perbanyakan ciptaan. Lisensi wajib adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk menerjemahkan atau memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan melalui prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989. Lisensi wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 dengan ketentuan 1. Kepada pemegang hak cipta pertama kali diminta untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Jika tidak dapat melaksanakan yang pertama, maka pemegang hak cipta memberikan kepada izin seseorang atau badan hukum di Indonesia untuk melaksanakannya. Jika yang kedua tidak ditanggapi oleh menteri, ke hakim setelah mendengar Dewan Hak Cipta akan mengeluarkan izin. Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Kehakiman.
mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan tentang hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi Undang-Undang Nomor 12 1987 beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa hal tentang pengajuan permintaan hak cipta. Syarat untuk permohonan pendaftaran hak cipta. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2. Yang kedua, permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan nama kewarganegaraan. Yang ketiga, uraian ciptaan rangkap 2. Yang keempat, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Yang kelima, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP. Yang ke-7, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas lebih dari seorang atau suatu badan hukum. Dengan demikian nama-nama harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Yang selanjutnya, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Dan yang terakhir, membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar Rp75.000. Pelanggaran hak cipta. 1. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pemegang hak cipta. 2. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya. 3. Tindakan pidana di bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Setelah penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Departemen Lingkungan dan Tanggung Jawab meliputi dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.